Ya, pemirsa, lalu bagaimana masyarakat sebaiknya menyikapi kondisi ini? Hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kita, Bapak Tulus Abadi, selaku Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia melalui sambungan Skype. Bapak Tulus, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Mbak. Apa kabar, Pak? Sehat ya? Baik, Alhamdulillah. Baik, Pak Tulus, menurut Bapak, menurut pengamatan Bapak selama masa pandemi ini bagaimana kondisi stok obat-obatan maupun alat medis yang tersedia untuk masyarakat, Pak? Apakah banyak pengaduan tentang hal ini? Ya, secara umum memang YLKI banyak menerima pengaduan terkait dengan alat-alat medis, eh, atau obat-obatan, tetapi alat-alat medis dan obat-obatan yang spesifik ataupun yang katakanlah populer di masa pandemi ini ya. Misalnya masker ya, masker itu kami sejak akhir Februari bahkan pertengahan Februari sudah banyak menerima pengaduan dari konsumen terkait dengan masker, baik masker yang biasa ataupun masker yang N95. Nah, pengaduannya ada tiga atau empat macam karakter, seperti misalnya harga yang sangat tinggi, ya, harga yang tidak normal, dan kemudian kelangkaan di pasar, ya, dan juga adanya masker yang abal-abal atau masker yang tidak SNI. Nah, ini yang saya kira mendominasi pengaduan-pengaduan terkait dengan masker, dan kemudian pengaduan-pengaduan masalah alat pelindung diri yang lainnya, yang terutama juga dari kalangan medis, itu banyak mengeluh ke YLKI terkait dengan susah didapat ataupun harganya yang sangat mahal, dan itu kemudian menyebabkan teman-teman medis, tenaga kesehatan sebagai garda depan sering terkontaminasi COVID karena minimnya distribusi APD di lapangan gitu. Ya, Pak Dan Tulus, juga apa yang... masalah Ya, silakan Pak. ya pengaduan obat-obatan itu terutama terkait dengan masalah eh, multivitamin, ya, khususnya multivitamin C itu sangat sangat minim di pasaran. Kalaupun ada, harganya juga sangat mahal. Misalnya vitamin C merek tertentu itu yang biasanya satu saset harganya antara 7.500 atau 8.000, saat ini menjadi 15.000 per saset. Itu pun langka di pasaran ya, jarang sekali. Kita harus order cukup lama kepada apotek atau toko obat tertentu. Ya, Pak Tulus, apa yang sebenarnya menjadi penyebab kelangkaan tidak hanya alat-alat medis, tapi kemudian juga vitamin dan lain sebagainya? Ya, pertama memang ini kejadian ini kan pandemi, dan ini fenomena ini juga terjadi di seluruh dunia ya. Di negara-negara maju pun alat pelindung diri seperti masker tadi itu juga mengalami kelangkaan. Jadi bukan hanya di Indonesia, bahkan waktu itu Indonesia sebelum dinyatakan positif itu malah justru mengekspor ke negara-negara China seperti ke Wuhan atau negara lain, karena kita belum terjadi pandemi. Tapi setelah kita pandemi, kemudian sekalipun ekspornya dihentikan, tetapi tetap sangat kurang. Nah, ini kejadiannya bisa karena memang antara supply dan demand yang sangat tidak seimbang. Artinya demandnya sangat tinggi, permintaan sangat tinggi, tetapi produksinya atau supply di pasaran kurang ya, karena mungkin diekspor waktu itu, kemudian ataupun ada pihak-pihak tertentu yang menimbun ya. Ini yang saya kira juga harus ditindak secara tegas. Ada oknum yang menimbun alat-alat pelindung diri seperti masker sehingga harganya melambung dan kemudian mengacaukan pasar. Kami sudah minta ke platform-platform bisnis online yang kalau ada penjual-penjual mitranya yang menjual masker dengan harga yang ugal-ugalan, itu maka harus ditutup ya. Jadi dia tidak bisa menjual di online, dan kemudian bisa diproses secara pidana kalau kemudian terbukti melakukan penimbunan terhadap masker tersebut. Baik, Pak Tulus, bagaimana kalau kita lihat memang tadi oknum-oknum sendiri bisa dengan mudah diakses dengan portal-portal atau memang e-commerce yang menjual, yang mewadahi mereka. Nah, bagaimana? Apakah memang ada peraturan yang jelas terkait ini dengan harga yang dibuat ugal-ugalan ini? Ada peraturan yang jelas selain mereka ditutup? Ya, sebenarnya kalau di Undang-Undang Perdagangan itu ada dua definisi barang ya, barang yang strategis dan barang yang penting. Nah, sayangnya memang masker ini tidak masuk dalam wilayah itu, ya, sehingga
perlu dibuatkan aturan yang lebih teknikal terkait untuk definisi itu. Nah, tetapi dalam kondisi genting seperti ini, tentu saja masker menjadi alat yang menjadi barang yang strategis dan penting. Nah, oleh karena itu saya kira langkah pemerintah untuk melarang adanya ekspor atau penimbunan dalam konteks yang lebih makro itu saya kira hal yang harus didukung ya. Dan tapi juga konsumen dalam kondisi begini juga jangan melakukan hal-hal yang seperti katakanlah panik buying ya. Jadi kalaupun beli ya beli saja dengan harga yang wajar ataupun dengan jumlah yang wajar, jangan sampai membeli dengan jumlah yang ugal-ugalan juga karena itu akan mengacaukan pasar. Ya, jadi di dalam Undang-Undang Perdagangan itu memang ada definisi barang penting dan barang strategis. Nah, tetapi sayangnya kan masker tidak masuk dalam kondisi itu dalam kondisi normal ya, tetapi dalam kondisi tidak normal seperti pandemi sekarang, maka masker menjadi barang yang penting dan strategis karena menyangkut keamanan bagi konsumen untuk melindungi dirinya. Pak Tulus, ini kabarnya juga sejak Maret 2020 beredar kabar mengenai kelangkaan pasokan obat ARV dengan sistem imun yang lemah, apalagi di tengah wabah kondisi COVID-19, orang dengan HIV/AIDS. Ini bagaimana Pak Tulus? Apakah kekhawatiran juga muncul dari teman-teman penyintas HIV/AIDS karena ARV yang stoknya menipis? Ya. Ya, saya juga banyak menerima keluhan dan pengaduan dari teman-teman pemerhati HIV/AIDS di mana obat-obat yang selama ini digunakan ternyata mengalami kelangkaan yang luar biasa dan harganya juga ugal-ugalan. Nah, ini saya kira juga kalau kita cermati mungkin kan kemarin ada pernyataan dari pemerintah baik itu Kementerian BUMN ataupun Kementerian Kesehatan bahwa mereka sedang mengendus adanya dugaan mafia ya, sehingga akan mencoba melakukan tender ulang terhadap pasokan-pasokan obat tertentu. Nah, tetapi ini kan kondisi yang sangat urgent ya. Kalau mengatur perdagangan untuk memberantas mafia segala macam ya mungkin di lain momen ketika kondisinya tidak sedang gawat. Tetapi kalau kita bicara ada dugaan mafia misalnya, itu juga yang disebut mafia kadang-kadang gampang diucapkan, tapi susah juga ditemukan, bahkan sulit. Nah, tapi ada juga mafia-mafia itu sebenarnya juga harus dirunut karena ternyata yang membuat harga mahal justru negara itu sendiri. Oke, ya Pak Tulus. misalnya terkait dengan alat-alat kesehatan, harganya kan sangat mahal. Tetapi kenapa harga alat-alat kesehatan itu mahal? Karena alat kesehatan itu dikategorikan sebagai barang mewah. Sehingga ketika kita impor dari luar negeri ya kena pajak barang mewah yang harganya menjadi 2 kali lipat atau lebih. Nah, ini kan tidak masuk akal. Alat kesehatan yang dipakai untuk pasien tetapi dikategorikan sebagai barang mewah sehingga harganya sangat mahal dan akhirnya pasien yang menanggung harga barang itu dengan terapi-terapi yang sangat mahal, termasuk dugaan-dugaan terhadap obat-obat untuk HIV/AIDS yang notabene diimpor dari luar negeri dan oleh BUMN, tetapi harganya jauh sangat mahal, harganya antara 300 sampai 400% dibanding harga normal di luar negeri. Nah, ini kan ada apa? Padahal yang mengelola itu adalah BUMN. Oke, kita harapkan semoga situasinya kembali membaik dan tidak ada penimbunan dan panik buying. Terima kasih Pak Tulus Abadi selaku Ketua Pengurus Harian YLKI.